Shalom, selamat pagi. Mari kita belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan, diambil dari Keluaran pasal yang ketiga ayat yang kedua. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Ayat yang ketiga, Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu, mengapakah tidak terbakar semak duri itu. Ya, apa yang dimaksud dengan semak duri itu adalah manusia yang di dalamnya tidak ada roh Tuhan. Ya, artinya kita ini tidak ada roh Tuhan. Sepertinya kita ini terlihat itu tidak baik gitu ya. Kalau semak duri itu kan banyak duri-duri di dalam hidupnya, ya banyak duka cita, hidupnya ini selalu diisi dengan sakit penyakit, ya kedengkian, kejengkelan, kebencian dalam hidupnya, maka tidak ada roh Tuhan di dalam hidupnya, maka hidupnya tidak akan bersuka cita. Dalam Mika 7 ayat yang ke-14 dikatakan, yang paling baik dan paling jujur dari mereka pun seperti semak duri yang tidak berguna. Ya, sudah tiba waktunya Allah menghukum umatnya seperti yang telah diperingatkannya kepada mereka melalui nabi-nabinya. Sekarang telah timbul kekacauan di antara mereka. Ya, kalau kita jadi semak duri, ya kita ini tidak ada api Roh Kudus di dalam hidup kita, maka kita ini hidup kita itu seperti semak duri yang selalu bikin onar, selalu bikin tidak baik di sana sini, ya menyakiti hati sesama kita. Tetapi semak duri ini juga ketika Musa ya melihat semak duri di dalam satu penglihatan yang diberikan kepada Musa, semak duri ini adalah orang yang semak duri pun bisa menjadi daya tarik yang besar bagi orang-orang di sekitarnya. Ya, seperti Raja Saul itu, ya hidupnya seperti semak duri. Ya, ia sungguh. Tapi ketika ada Roh Tuhan, ya Roh Tuhan tinggal di dalam hidupnya, maka semak duri tadi itu tidak menjadi satu yang menakutkan, ya. Tetapi semak duri tadi itu menjadi orang yang baik bagi orang sekitarnya, tidak menyakiti orang lagi. Ya, Saul itu dulunya jahat, ya seperti duri. Tetapi kalau ada Roh Tuhan, maka Tuhan itu menyertai dia bisa berbuat yang baik. Ya, tetapi kalau kita ini jadi orang yang jahat di sekitar kita, maka ya seperti semak duri yang akhirnya dibuang begitu saja ya oleh orang-orang di sekitar kita. Dalam 1 Samuel 18 ayat yang ke-12 dalam terjemahan lama dikatakan, maka takutlah Saul akan Daud karena Tuhan adalah sertanya dan Tuhan pun sudah mundur dari Saul. Ya, ketika Roh Allah meninggalkan Saul, ya maka Saul ini akan berbuat yang jahat, ya, dan Daud itu diurapi oleh Tuhan. Mari kita sama-sama satu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, Kau mengingatkan kami Tuhan, supaya kami tidak menjadi semak duri bagi sekeliling kami, bagi sekitar kami Tuhan. Tetapi kami mau Tuhan menjadi orang-orang yang dapat memberkati sekitar kami, sekeliling kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Roh-Mu Tuhan hadir Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mau Tuhan Yesus Kau ubahkan Tuhan. Tidak menjadi semak duri lagi Tuhan, tetapi kami boleh menjadi satu berkat untuk sekeliling kami, bisa memberkati Tuhan. Kalau Tuhan sanggup mengubahkan yang kehidupan kami yang jelek, Tuhan sanggup juga memberikan Tuhan kepada kami Tuhan hikmat-Mu agar kami bisa Tuhan Yesus menjadi berkat untuk sekeliling kami. Berkati Tuhan para pendengar yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin.